Pernah lihat grup band yang sedang membawakan sebuah lagu? Atau grup basket yang sedang menyerang buat masukin bola? Kompak banget ya kesannya. Mereka kayak bergerak mengalir selaras buat mencapai suatu tujuan yang gak akan bisa dicapai oleh anggota timnya sendiri-sendiri. Istilahnya mereka sedang mengalami group flow, atau simpelnya nih, ngeflow bareng lah. Tapi ngeflow bareng sebenarnya nggak cuma bisa dialami grup band atau olahraga loh. Kita juga bisa ngalamin group flow atau flow bareng sama tim kita di kerjaan. Apapun bidang kerja kita. Asik kan kalau bisa punya tim yang kompak dan bisa ngeflow bareng gitu? Di video ini kita masih membahas tentang flow, yaitu suatu keadaan di mana kita sedang berkonsentrasi penuh dan segitu fokusnya sampai apa yang sedang kita kerjakan itu terasa spontan dan mengalir dengan lancar. Hasil penelitian menunjukkan kalau performa terbaik kita muncul pada saat kita sedang ngeflow ini. We feel our best and we perform our best. Dan ini ditemukan di semua bidang, bisa di kantor atau juga di sekolah. Nggak cuma di olahraga atau dunia seni aja. Ternyata yang namanya ngeflow ini juga nggak cuma bisa dialamin sama individu, tapi juga oleh grup. Dan grup yang bisa sering ngeflow bareng, performa atau prestasinya juga lebih bagus dibandingkan grup yang jarang ngeflow bareng. Gimana supaya kita bisa ngeflow bareng sama tim kita? Ini ada beberapa tips buat membangun grup flow yang bisa kita coba di tim kita. Yang pertama, ada tujuan bersama. Sebuah tim bisa ngeflow bareng kalau setiap orang paham apa tujuan bersama yang mau dicapai. Jadi, semuanya bergerak ke titik yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau enggak, bisa-bisa tiap orang bergerak sesuai kemauan atau pemahamannya sendiri-sendiri. Ya, nggak bakal kompak lah ya. Yang kedua, anggota kelompoknya mau betul-betul saling mendengarkan dan memahami. Istilahnya nggak sekedar listening, tapi deep listening. Perhatikan deh anggota band yang lagi main bareng. Mereka tuh pasti saling nyimak baik-baik permainan anggota bandnya yang lain. Supaya tahu gimana masuk ke nadanya dan menyesuaikan harmoninya misalnya. Tim basket yang lagi bertanding juga memperhatikan baik-baik gerakan rekan anggota timnya. Begitu juga di pekerjaan. Supaya bisa ngeflow bareng, kita perlu mendengarkan dan memperhatikan rekan anggota tim kita. Paham pendapat mereka dan mau saling belajar. Jadi diskusinya juga bisa mengalir dengan lancar dan bisa ngeflow bareng deh. Yang ketiga, supaya bisa ngeflow bareng, anggota timnya juga perlu sama-sama berkonsentrasi dan fokus, sama-sama engage atau terlibat sepenuhnya sama apa yang lagi dikerjakan. Kalau ada satu orang yang terdistract atau terganggu konsentrasinya, flow timnya pasti terganggu. Bayangin sebuah tim yang lagi diskusi, lagi asik-asik ngeflow diskusinya nih, terus tiba-tiba ada yang datang terlambat, atau ada yang angkat telepon, atau ada yang ngobrol sendiri di luar topik diskusi, itu pasti langsung berhenti deh ngeflow-nya. Dan buat bisa kembali masuk ke flow-nya, itu butuh waktu dan usaha lagi. Sayang banget kan? Padahal, saat ngeflow bareng itulah kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Jadi, sebelum mulai, kita perlu bikin kesepakatan dan batasan waktu, supaya begitu kita mulai, kita bisa ngeflow bareng tanpa terganggu selama waktu tertentu. Yang keempat, satu tim bisa ngeflow kalau punya otonomi atau kebebasan buat mengatur lingkungan dan menentukan keputusan atau tindakan yang mau diambil. Kalau nggak punya otonomi, pasti itu diskusinya bakal mentok terus. Karena ngerasa, ya toh nggak bisa ambil keputusan sendiri. Dan akhirnya nggak bisa ngeflow diskusinya. Yang kelima, supaya bisa ngeflow bareng, setiap anggota tim perlu bisa mengontrol egonya masing-masing, tahu peran dan pembagian tugasnya masing-masing, dan setiap orang berpartisipasi sesuai perannya. Seperti pemain band tadi, yang sudah paham peran alat musik yang harus dimainkannya dan nggak rebutan dengan pemain yang lain. Pemain dalam tim sepak bola juga bisa ngeflow kalau sudah paham peran dan posisi masing-masing. Pemain back ya tugasnya menjaga pertahanan di belakang, menerima bola yang masuk ke belakang dan jagain biar gawangnya nggak kebobolan. Sementara yang menerima bola di depan buat mencetak gol, itu tugasnya striker. Masing-masing sudah tahu perannya, jadi permainnya juga bisa ngeflow. Yang keenam, ini nyambung dengan yang sebelumnya. Kita lebih mudah ngeflow bareng kalau peran anggota timnya relatif merata atau tingkat kemampuan anggota timnya relatif seimbang.
Kalau ada satu orang aja yang terlalu mendominasi, timnya jadi susah buat ngeflow bareng. Contohnya nih, kalau ada pemimpin tim yang sangat dominan, merasa paling tahu dan paling punya otoritas. Jadi kerjanya hanya memerintah dan semua anggota timnya harus nurutin perintahnya tanpa mau mendengarkan. Itu timnya bakal susah buat ngeflow. Aduh, sayang banget ya, ide-ide dan potensi dari anggota timnya juga susah buat bisa keluar. Di sini, peran pemimpin tim memang menentukan banget untuk memberi kesempatan anggota timnya buat berpartisipasi. Berikutnya, supaya lebih mudah ngeflow bareng, anggota timnya perlu saling mengenal, punya bahasa yang sama, punya pemahaman dasar yang sama, dan perlu sama-sama update. Ini perlunya kita selalu sharing informasi dan update informasi yang penting dengan anggota tim kita. Jadi waktu ketemuan buat membahas suatu persoalan, kita bisa langsung jalan dan ngeflow bareng. Waktu kita nggak habis buat update dulu, buat menjelaskan lagi dari awal, kenapa begitu, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk bisa ngeflow bareng tim, kita juga perlu komunikasi yang terbuka. Bisa bebas diskusi, bisa saling kasih masukan dan feedback secara langsung. Jadi komunikasinya juga bisa ngeflow. Yang berikutnya ini unik. Supaya bisa ngeflow bareng, kita perlu belajar untuk nggak berbantah-bantahan, nggak berdebat, tapi saling melengkapi, saling support, dan kasih jalan keluar. Bukan berarti nggak boleh kritis ya. Justru di sini kita nambahin point of view kita di atas pendapat rekan kita. Jadi makin lama idenya tuh bisa berkembang terus. Sementara kalau kita terus berdebat, semua ide yang muncul itu bakal langsung mentah lagi atau ditolak. Ada aja yang nggak setuju atau ngebantah, dan akhirnya idenya nggak berkembang kemana-mana. Jadi kalau misalnya nih, ada rekan kita yang kasih ide baru, daripada langsung ditolak, lebih baik kita pikirkan gimana buat mengembangkan ide itu. Sampai akhirnya kita punya banyak alternatif ide. Dari sini, kreativitas tim kita bisa terus berkembang. Yang terakhir, tim kita bisa ngeflow bareng bila ada resiko bersama atau kemungkinan gagal yang akibatnya bakal dirasakan oleh semua anggota tim. Jadi anggota timnya itu berasa senasib sepenanggungan dan sama-sama serius ngadepinnya, terus bisa ngeflow bareng deh. Nah, itu dia 10 hal yang bisa bikin tim kita kompak buat ngeflow bareng. Saya ringkas ya, biar ingat. Yang pertama, ada tujuan bersama. Yang kedua, mau betul-betul mendengarkan atau deep listening. Yang ketiga, sama-sama konsentrasi dan fokus. Yang keempat, punya otonomi untuk mengambil keputusan atau mengatur lingkungan. Yang kelima, bisa mengontrol ego masing-masing, paham peran masing-masing. Yang keenam, partisipasi yang merata. Yang ketujuh, sudah saling mengenal, punya pemahaman dan bahasa yang sama. Yang kedelapan, komunikasi terbuka. Yang sembilan, nggak berbantah-bantahan. Dan ke-10, ada resiko bersama. Yuk kita coba di tim kita masing-masing. Selamat ngeflow bareng tim ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum.